Ya, artinya ini kan bukan rahasia umum gitu kan, Liga 1, Hmm. Liga 2, bahkan Liga 3 lebih parah gitu kan. Bahkan praktek-praktek tim nasional juga ada. Kenapa saya katakan ada? Karena Nah, kemarin setelah penetapan 8 tersangka ini, nanti apakah ada kemungkinan gitu Mas, tersangkanya bakal bertambah lagi atau gimana nih? ya kemungkinan akan selalu ada ya, apalagi akan ada pengembangan kasus. Kan Kita selalu ada berharap nih Mas berarti ya? iya iya, artinya kita berharap bahwa, para tersangka juga bisa, kooperatif, kemudian mengutarakan semua permasalahan sepak bola kita gitu kan. Sehingga, kita juga bisa, apa namanya, mendeteksi pihak-pihak mana lagi yang ikut ada di dalamnya. Ditambah tentunya ada potensi pertama ya laporan-laporan dari masyarakat gitu kan. Satgas Independen dan Satgas, Kepolisian kan membuka Dumas, Rumah Pengaduan Masyarakat, di mana 24 jam kita selalu terima pengaduan dari masyarakat. Kalau kemudian Hmm. pengaduan itu kita pelajari ternyata ada indikasi misalnya terkait hukum pidana, ada suap menyuap, ada permainan bandar judi, ada pengaturan skor yang melibatkan pihak-pihak terkait dan ada kemungkinan masuk hukum pidana, maka kita dorong ke hukum pidana. Tapi kalau kemudian ternyata hanya menyangkut human error atau kesalahan manusia, maka akan Hmm. diserahkan kepada Komite Disiplin PSSI untuk dituntaskan lewat lingkup football family. Jadi ini sekali lagi kasus ini akan sangat berkembang, akan bisa berkembang dengan sangat banyak, dengan luas dan kemudian juga banyak akan menjerat pihak-pihak terkait apabila semua mau terbuka gitu. Nah, Hmm. keterbukaan ini yang paling penting. Jadi Satgas akan bekerja seluar biasa apapun, tapi kalau tidak ada keterbukaan ini akan sulit. Kenapa? Karena untuk kasus pidana kan semua yang pertama adalah harus adanya deliknya delik aduan. Kemudian juga Hmm. ada pihak-pihak yang mau melaporkan. Selama ini kan mereka yang tahu tapi takut untuk melaporkan karena mereka takut kemudian akhirnya kasus-kasus ini tidak bisa kita selesaikan bareng-bareng. Bahkan banyak klub juga yang melaporkan ke kita tapi minta dirahasiakan atau tidak minta Oke. cuma sekedar melapor karena takut gitu kan. Hmm. Selama ini mereka yang melaporkan kasus pengaturan skor, suap menyuap dan sebagainya, faktanya dalam ekosistem sepak bola Indonesia akhirnya terdegradasi. Sebagai contoh misalnya ketika kita mengungkap kasus Madura FC pada 2019 misalnya. Madura FC waktu itu di Liga 2 akhirnya didegradasi atau terdegradasi sampai Liga 3 karena mereka akhirnya dikerjain habis-habisan. Nah, ini ketakutan-ketakutan ini yang terjadi di pihak-pihak klub yang sejatinya mereka tahu bahwa ada kasus-kasus yang tidak sportif di sepak bola kita, ada praktek-praktek kotor di sepak bola kita, tapi mereka takut untuk mengutarakan ini dengan alasan kalau mereka mengutarakan maka klub mereka akan bisa didegradasi oleh mafia-mafia yang selama ini sangat kuat di ekosistem sepak bola kita. Nah, dari situ kemudian apa yang dilakukan oleh Satgas gitu Mas untuk menanggapi hal tersebut? Kayak misal nih mereka kan takut nih karena klubnya takut uh, kayak gitu tadi. Ya, yang pertama setiap kali kita menerima laporan kita sampaikan tolong buat laporan secara formal gitu kan, tidak lisan. Kenapa? Karena ini penting untuk sebagai barang bukti ya atau kemudian apa namanya bukti tertulis bahwa mereka memang benar-benar melaporkan kasus. Yang kedua, kita juga menjamin mereka nanti ada perlindungan saksi dan korban misalnya bersama dengan LPSK kita akan jaga itu. Yang ketiga, yang kita lakukan adalah kita berharap mereka-mereka mau bicara praktek-praktek yang ada dengan barang bukti karena kalau barang buktinya bisa kita dapatkan dengan cepat maka apa namanya itu akan bisa dengan mudah untuk kemudian dijerat hukum pidana gitu karena Hmm. barang bukti minimal 2 barang bukti maka itu akan bisa menjerat pihak-pihak yang selama ini terlibat permafiaan di sepak bola Indonesia. Hmm. Nah, Mas, ranah match fixing yang kita ketahui kemarin kan terjadi di Liga 2 gitu. Nah, gimana dengan Liga 1 atau pertandingan-pertandingan yang melibatkan timnas Indonesia sendiri nih, Mas? Ya, artinya ini kan bukan rahasia umum gitu kan, Liga Hmm. 1, Liga 2, bahkan Liga 3 lebih parah gitu kan. Bahkan praktek-praktek tim nasional juga ada. Kenapa saya katakan ada? Karena beberapa mantan pemain tim nasional juga memberikan testimoni di era-era mereka itu ada apa namanya kasus-kasus yang melibatkan para pemain tim nasional untuk urusan atur mengatur skor. Nah, kemudian di Liga 1, Liga 2, Liga 3 misalnya ada indikasi ke arah sana. Kalau di Liga 1 misalnya lebih banyak pada permainan bandar-bandar judi. Bahkan kita juga sudah mendeteksi ada beberapa bandar judi besar dari luar negeri yang ada di
yang bermain di sepak bola kita. Bahkan apa namanya, ada juga beberapa bandar baru yang kita deteksi akan masuk ke sepak bola kita. Nah, karena itu kan sekarang mereka itu kenapa bisa masuk? Karena ada yang membukakan pintu kan itu. Nah, karena itu pintunya harus kita tutup rapat-rapat kalau kita mau sepak bola kita menjadi sepak bola yang sehat, sepak bola yang bersih, yang profesional, bermartabat. Karena kalau kita punya rumah misalnya, nggak mungkin orang di luar bisa masuk kalau kita nggak bukakan pintu. Nah, siapa saja yang membukakan pintu ini kan juga perlu apa namanya diselidiki dan dipantau gitu agar kemudian setidaknya untuk meminimalkan ada potensinya bandar-bandar judi itu masuk ke sepak bola Indonesia. Kalau bicara judi kan sebenarnya bukan sepak bola gitu kan, tapi di banyak ranah kehidupan kita banyak judi-judi juga yang beredar. Padahal judi di Indonesia itu dilarang. Karena itu ini akan menjadi kerja keras buat Satgas Independen maupun Satgas Kepolisian untuk memerangi ini semua. Nah, sebagai gambaran misalnya banyak akun-akun media sosial sepak bola di Indonesia aja yang disponsori oleh rumah judi gitu. Bahkan kemarin kan Satgas juga sudah menerima misalnya laporan, kebetulan waktu itu sebelum saya jadi Satgas saya melaporkan kan ada beberapa klub yang apa namanya disponsori rumah judi, tapi alhamdulillah udah ditindak tegas dan kemudian sponsor-sponsor itu sudah dicopot. Nah, kita berharap permainan yang di balik layar ini yang kemudian bisa kita ungkap juga. Walaupun sudah sponsornya sudah dicabut kan tidak menutup kemungkinan permainan-permainan itu masih ada. Nah, ini perlu kemudian kerjasama banyak pihak. Kita tidak bisa apa-apa kalau kita hanya bekerja sendiri. Satgas Independen misalnya, personalianya aja hanya 4 orang. Kemudian Satgas Kepolisian kan tugasnya bukan cuma sekedar sepak bola, mereka banyak urusan-urusan negara, urusan keamanan masyarakat yang mereka juga harus jaga. Karena itu siapa yang bisa membersihkan, memperbaiki sepak bola kita, ya para pelaku sepak bola kita sendiri gitu. Makanya kita berharap dengan dibentuknya Satgas Mafia Bola ini ada dibangun kesadaran seluruh pihak untuk sama-sama kita bersih-bersih. Karena kalau yang membersihkan seorang diri atau hanya beberapa kelompok itu tidak akan bisa selama virusnya masih terus beredar di sepak bola kita. Nah, karena itu dalam kesempatan ini saya meminta kepada seluruh stakeholder sepak bola Indonesia, yuk sama-sama kita buka kasus ini agar kemudian terang benderang dan pihak-pihak yang terlibat diberikan hukuman sehingga ke depan sepak bola kita membuka lembaran peradaban barunya, sepak bola yang lebih banyak prestasinya dibanding masalahnya. Baik. Nah, Mas, gimana nih ternyata kalau match fixing ini terjadi karena ada klub sepak bola yang keuangannya sedang nggak baik-baik aja gitu. Kemudian apa yang seharusnya dilakukan oleh PSSI gitu, mengingat bisa jadi klub bola atau pemain nggak punya pilihan lain gitu, karena alasan Iya, ekonomi. salah satu memang alasan itu, keterlambatan gaji membuka ruang salah satunya untuk praktek-praktek pengaturan skor, masuknya bandar judi. Dan ini bukan cuma di sepak bola Indonesia ya, di sepak bola luar, di Liga Italia, La Liga Spanyol, bahkan di Inggris ketika klub mengalami krisis keuangan, maka potensi masuknya pihak ketiga yang menawarkan uang cepat itu akan sangat mudah didapat gitu kan. Dan itulah yang dilakukan oleh banyak 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 pelaku sepak bola kita. Karena itu kita berharap ke PSSI tegas dalam menerapkan lisensi klub profesional yang diberikan atau ditetapkan oleh AFC. Ada 5 lisensi klub profesional. Yang pertama adalah aspek legalitas, berbadan hukum. Kemudian yang kedua adalah aspek infrastruktur, stadion dan juga tempat-tempat latihan. Yang ketiga finansial gitu kan. Keuangannya harus sehat. Nah, berapa kali atau sebelumnya misalnya ketika Liga 2 mau dimulai, itu ada 7 klub yang masih menunggak gaji pemain, itu kan belum menyelesaikan. Harusnya ini juga ditindak oleh PSSI dengan cara misalnya memaksa klub tersebut untuk melunasi hutangnya sehingga kemudian ketika kompetisi berjalan mereka sudah dalam keadaan keuangan yang sehat. Kemudian juga disiapkan hukuman-hukuman dalam lingkup football family, misalnya kalau klub keuangannya tidak sehat maka mungkin dikurangi poinnya, kemudian juga bisa juga didegradasi ke liga terbawah, sehingga klub-klub ini bukan cuma sekedar ikut bermain di sepak bola tetapi juga mereka memperhatikan sisi bisnisnya. Jangan sampai kemudian ternyata sepak bola kita itu digunakan oleh kelompok-kelompok yang memang tidak punya uang untuk mencari uang lewat jalan-jalan yang tidak benar, pengaturan skor, dan itu terjadi dan sangat sudah menjadi rahasia umum, publik tuh sudah tahu misalnya klub-klub mana saja yang menjadi skoci bandar-bandar judi dan sebagainya. Cuma permasalahannya kan kita tidak kemudian bisa mentersangkakan mereka-mereka itu kalau kemudian barang buktinya kita tidak temukan. Karena itu dalam proses sekarang ini kita terus melakukan pemantauan
Kita juga menunggu laporan-laporan masyarakat, kita juga proaktif ke lapangan, bahkan Satgas Mafia Bola misalnya dari pihak kepolisian akan selalu berada di lapangan untuk memantau mulai H-3 sampai H+2 itu mereka terus melakukan pemantauan gitu kan untuk pertandingan-pertandingan yang sedang berjalan. Karena itu kita berharap semua bisa bersama-sama kita menegakkan aturan yang ada. Dan sekali lagi kalau bicara krisis keuangan, sebagai contoh krisis keuangan yang membuka ruang masuknya bandar judi ya kasus waktu pertandingan antara Perserang melawan Rans Cilegon United ketika itu, karena mereka belum gajian, kemudian bandar judi masuk mempengaruhi pemain juga butuh dapurnya ngebul, tidak ada pilihan, menunggu gaji juga tidak dibayarkan, akhirnya mereka bermain dengan bandar judi gitu. Nah, ini yang banyak terjadi juga di klub-klub sepak bola kita, dan itu bukan rahasia umum gitu, dan itu sudah terjadi cukup lama. Bahkan sejak era Galatama kejadian ini sudah menjadi sudah menjadi habit, kebiasaan para pelaku sepak bola kita. Nah, tadi telatnya gaji tersebut nih Mas, saya sebagai orang awam itu hal yang lumrah atau enggak sebenarnya Mas? Kalau Ya untuk tidak di lumrah dong. Ini kan perusahaan gitu kan. Klub itu kan sekarang bentuknya entiti komersial, bukan lembaga swadaya masyarakat. Ketika dia berbentuk lembaga entiti komersial, maka dia harus punya prospektus bisnis ya, di mana mereka punya RAB, rancangan anggaran belanja tahunan, mereka juga punya proyeksi jangka panjang, misalnya 5 tahun, bagaimana anggaran yang harus mereka buat. Bahkan kalau misalnya mereka mengalami krisis keuangan, mereka kan bisa menjual aset mereka, misalnya salah satunya melepas saham mereka kepada pihak-pihak yang bisa menyuntikkan uang. Dan itu kan terjadi, sebagai contoh misalnya kan, waktu Inter Milan dipegang Moratti, Massimo Moratti, kan mereka mengalami krisis keuangan, kemudian mereka menjual sahamnya. Dan akhirnya berganti dari Moratti ke Pak Erick Thohir yang sekarang jadi ketua umum PSSI. Dari Pak Erick Thohir kemudian dilepas lagi oleh pengusaha Cina yang juga menyuntikkan dananya. Jadi kalau dalam dunia bisnis gitu kan, harusnya sepak bola kita keuangannya sehat. Kalau kemudian ketika terjadi krisis keuangan misalnya ya dilepas sahamnya, bukan dijual beli lisensinya. Yang terjadi di sepak bola kita saat ini adalah lisensi yang diperjualbelikan. Jadi akhirnya jadi bisnis. Bikin klub di Liga 3 dinaikkan ke Liga 2 dijual. Bikin lagi klub Liga 3 main di Liga 2 di katrol supaya bisa promosi, habis itu dijual. Nah, praktek-praktek ini akhirnya menjadi kebiasaan karena dibiarkan gitu kan. Ada kan beberapa klub yang kemudian diciptakan mendadak, kemudian dibuat promosi, lalu dijual, mereka juga bikin lagi, dan ini perilaku ini terjadi di ekosistemnya PSSI. Orang-orang di dalam PSSI yang melakukan ini semua, dan ini bukan rahasia umum gitu, semua orang sudah tahu itu semua. Nah, harusnya hal-hal semacam ini harus dibuatkan regulasi. Jangan sampai kemudian jual beli lisensi klub itu juga ikut mempengaruhi terjadinya praktek-praktek kotor di sepak bola kita.